Kalau dengar kata fraud, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Suap, korupsi, nyeleweng, atau pencurian? Mari bersama memahami apa itu fraud control plan dan urgensinya untuk kita pemilik risiko kecurangan tersebut. Simpelnya, fraud control plan atau FCP adalah rangkaian proses kegiatan yang secara spesifik didesain untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan secara efektif. Yang mana fraud control plan ini merupakan salah satu produk kegiatan konsultansi oleh BPKP dalam kegiatan pengandalian kecurangan. BPKP Bangka Belitung sendiri memiliki ruang lingkup kegiatan pengembangan pedoman FCP dalam bentuk organisasional. Kegiatan pengendalian kecurangan ini ditujukan untuk memperkuat dan melengkapi proses atau sistem manajemen risiko dan pengendalian intern yang telah ada, terutama dalam hal menangani risiko dan kejadian kecurangan, bukan untuk menggantikan. Mari simak dan pahami berikut overview dari 10 atribut fraud control plan tersebut. Pertama, kebijakan anti kecurangan. Kebijakan anti kecurangan dalam sebuah organisasi ini lebih ke mengatur apa dan bagaimana kebijakan anti kecurangan terintegrasi berperan memperkuat pengendalian intern suatu organisasi. Kedua, struktur anti kecurangan, di mana struktur anti kecurangan ini memiliki 3 fungsi, yaitu mengelola, mengatur, menentukan pelaksanaan dari tugas pengendalian kecurangan organisasi tersebut. Ketiga, standar perilaku dan disiplin. Standar ini mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin tersebut. Nah, standar perilaku dan disiplin yang ditetapkan oleh suatu organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Yang keempat, penilaian risiko kecurangan atau FRA, di mana ini merupakan kegiatan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan suatu organisasi. FRA ini pun merupakan alat analisis dan evaluasi kelemahan pengendalian kecurangan organisasi tersebut, di mana memiliki daftar dan peta risiko kecurangan pada suatu organisasi. Atribut yang kelima yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang kebal terhadap kecurangan. Salah satu upaya tersebut adalah klausul bonus forfeiture, di mana pegawai wajib mengembalikan bonus yang didapat jika ditemukan unsur kecurangan dalam proses memperoleh bonus tersebut. Yang keenam, manajemen pihak ketiga. Loh, kok ada manajemen pihak ketiga? Simpelnya, resiko kecurangan pasti ditemukan pada hubungan kontraktual dan non-kontraktual dengan pihak lain oleh suatu organisasi. Misalnya dengan memperkerjakan konsultan, penyedia jasa layanan, distributor, dan pihak ketiga lainnya. Karenanya, organisasi perlu menilai risiko keuangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan melakukan uji tuntas dan klausul anti kecurangan dalam kontrak. Berikut contoh kasus di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim Pitsus Kejati Bangka Belitung resmi menahan Denny Sandra dan Lashidi, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Asrama Haji Transit Kementerian Agama Selasa 27 September. Aspitsus Kejati Babel, Ketut Winawa mengatakan penahanan terhadap keduanya dilakukan pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tersangka ditahan di rumah tahanan Polres Pangkal Pinang. Atribut FCP selanjutnya adalah whistleblowing. Suatu organisasi tentu memiliki kemungkinan adanya kolusi dan pengabaian.
Karenanya, sistem whistleblowing ini ditujukan untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal dari organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan kecurangan. Demi keefektivitasan pelaksanaan sistem whistleblowing atau WBS ini, perlunya dilengkapi perlindungan bagi para whistleblower, yang mana jaminan tersebut diberikan oleh organisasi kepada whistleblower ini, sehingga dapat memotivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi kecurangan. Deteksi proaktif. Deteksi proaktif ini adalah deteksi dini yang efektif bagi suatu organisasi dengan mengadakan komitmen dari organisasi tersebut agar secara proaktif mencari kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya sebuah kecurangan. Nah, organisasi dapat membangun sistem deteksi dini tersebut sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Atribut selanjutnya adalah investigasi. Atribut ini merupakan atribut yang memerlukan prosedur investigasi yang dapat menjamin bahwa kecurangan yang terdeteksi dapat ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Dalam atribut ini, organisasi dapat memilih prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi atas dugaan kecurangan tersebut. Pilihan tersebut dimulai dari melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten atau bekerja sama dengan organisasi lain. Atribut yang terakhir, yang ke-10 adalah tindakan korektif. Atribut ini merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah, sehingga masalah yang ada tidak berulang kembali. Tujuan dan manfaat dari tindakan korektif atas pengendalian kecurangan ini bagi suatu organisasi adalah untuk memiliki kepastian hukum dalam penanganan kecurangan, sehingga organisasi dapat mengambil sikap penindaklanjutan atas tindakan pelanggaran yang ada, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku kecurangan.